Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Jurnal Bila. Nah, jadi di video kali ini aku mau membahas lagi mengenai perencanaan keuangan ya. Nah, jadi buat kalian yang penasaran ya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru pertama kali gabung di video aku, di channel aku, jangan lupa kalian harus dukung terus channel Jurnal Bila supaya lebih berkembang lagi dengan cara kalian bisa subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya supaya kalau ada video-video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan. Dan kalian juga bisa like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. Semoga aja video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Jadi alhamdulillah kali ini aku diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk membantu salah satu subscriberku ya, yaitu Kak Putri Dwi ya. Jadi Kak Putri Dwi ini adalah seorang masih gadis ya, jadi belum mempunyai rumah tangga ya. Tapi subhanallah banget, Kak Putri Dwi ini sampai sekarang walaupun belum berumah tangga tapi menanggung atau membantu kedua orang tuanya ya, subhanallah banget ya. Nah, jadi semoga apa yang Kak Putri Dwi lakukan ya itu menjadi pahala buat kakak, amin, dan menjadi berkah tentunya. Nah, jadi di sini beliau itu mempunyai penghasilan setiap bulan yaitu sebesar 2.900.000 ya gajinya. Lalu ini menanggung atau tanggungannya yaitu kedua orang tua ya, yang aku tadi bilang subhanallah banget, masih gadis udah bekerja ya, bisa membiayai kedua orang tua ya. Itu menurut aku sangat hebat ya. Nah, jadi di sini lanjut kewajiban juga yang harus dibayar setiap bulan adalah bayar arisan sebesar 200.000 dan bayar cicilan motor per bulan 1.350.000 ya. Nah, jadi di sini karena Kak Dwi ini setiap harinya itu pulang pergi menggunakan kendaraan bermotor, tentunya setiap bulan itu juga mengeluarkan uang bensin ya. Jadi di sini uang bensin yang harus dikeluarkan adalah Rp150.000, dan tentunya untuk kebutuhan lain yaitu kuota untuk setiap bulan adalah Rp150.000. Jadi ini yang Kak Dwi udah kasih tahu ke aku ya. Ini bakalan aku bantu membuatkan perencanaan keuangannya. Jadi semoga bermanfaat, dan aku mohon maaf banget kalau perencanaan ini masih banyak kekurangannya. Jadi buat bunda-bunda semua, aku minta maaf kalau banyak yang salah atau ada yang salah ya. Nah, untuk Kak Dwi juga. Nah, jadi di sini kewajiban aku tulis pertama seperti biasa yaitu kewajiban. Jadi kewajiban yang harus kakak keluarkan setiap bulan adalah ada arisan ya 200.000. Ada juga untuk membayar cicilan motor ya. Ini cicilan motor itu wajib setiap bulan adalah 1.350.000 ya. Nah, lalu yang setiap bulan Kak Dwi harus keluarkan juga ya, yaitu kuota. Kuota ini adalah sebanyak Rp150.000. Nah, jadi ini seperti biasa aku tuliskan dulu kewajiban-kewajibannya. Jadi kalau sudah menerima gaji atau baru menerima gaji, ini yang wajib dikeluarkan dulu ya sebelum menggunakan uangnya untuk yang lain. Jadi harus melunaskan gitu ya kewajibannya terlebih dahulu ya. Nah, jadi misalnya kalau misalnya gajian itu tanggal 1 atau tanggal 2, tapi bayar cicilan motor atau arisan itu tanggal 10 atau tanggal 6. Nah, jadi itu kakak bisa taruh dulu, simpen uangnya, bisa taruh di amplop atau di botol gitu ya. Kita taruhin itu sesuai dengan kewajiban supaya
supaya nanti uangnya itu nggak kecampur sama uang kebutuhan kita yang lainnya. Nah, jadi lalu yang selanjutnya yaitu kebutuhan. Jadi di sini aku kurang tahu ya, ini Kak Dwi tinggalnya sama orang tua atau sendiri-sendiri. Misalnya kalau tinggal sama orang tua berarti ini aku masukkan kebutuhan yang memang Kak Dwi dan orang tua itu wajib keluarkan ya setiap bulannya ya. Jadi di sini aku tulis yang pertama yaitu beras sebulan 200.000, mudah-mudahan cukup ya. Dan untuk belanja bulanan itu seperti belanja sampo, sabun, minyak goreng ya. Ini aku taruh 150.000 aku budgetin ya, semoga aja cukup ya. Dan untuk belanja mingguan, jadi di sini karena Kak Dwi itu masih membiayai kedua orang tua, mungkin tinggal sama kedua orang tua, jadi pasti ya itu harus mengeluarkan budget untuk makan atau untuk belanja setiap bulannya. Jadi di sini aku membudgetkan yaitu belanja mingguan 100.000 untuk 1 minggu ya. Jadi untuk 4 minggunya adalah sebanyak 400.000 rupiah, dan uang bensin yaitu 150.000 rupiah. Lalu juga ini aku masukkan lain-lain itu seperti contohnya untuk uang keundangan atau uang jajan ya, cemilan-cemilan itu aku keluarkan sebanyak 100.000 rupiah. Nah, jadi total untuk kewajiban yang harus dikeluarkan pertama kali setiap bulannya itu sebesar 1.700.000 rupiah. Jadi ingat ya Kak ya, kalau habis gajian langsung pisah-pisahin kewajiban ini di dalam amplop kalau memang belum bisa langsung dibayarkan ya. Nah, lanjut untuk kebutuhan, ini total untuk semua kebutuhan yang untuk 1 bulannya itu adalah sebesar 1 juta rupiah untuk uang makan, untuk uang beras, untuk uang bensin, untuk uang jajan. Ini jadi sebanyak 1 juta rupiah. Nah, jadi total untuk kewajiban dan kebutuhan yang harus Kak Dwi bayarkan setiap bulannya ini ya, ini aku gabungkan ya. Nah, ini kewajibannya segini ya. Nah, dari hasil dari hasil gaji 2.900.000, jadi total semuanya pengeluaran yang harus kakak keluarkan setiap bulan yaitu sebesar 2.700.000 rupiah ya. Jadi mudah-mudahan aja ini cukup. Jadi karena aku masukin dari apa yang kakak bilang ya, yang kakak kasih tahu ke aku. Jadi aku masukin seperti ini aja. Nah, jadi dari semua itu, dari 2.900.000 itu masih ada sisa sebanyak 200.000 rupiah. Nah, 200.000 rupiah ini aku masukkan untuk tabungan sebanyak 150.000 ya. Dan aku juga sisihkan untuk dana darurat yaitu sebanyak 50.000 rupiah. Aku sesuaikan dengan budget yang memang kakak miliki ya. Ini juga bisa buat sedekah. Misalnya kakak tinggal kurangkan aja dari 200.000. Misalnya sedekahnya itu 30.000, dana daruratnya itu 20.000, atau pokoknya disesuaikan dari 200.000 rupiah ini. Tapi diutamakan harus memiliki tabungan dan dana darurat ya. Nah, jadi untuk semua ini nanti aku bakal kasih tahu bagaimana kalau kakak menabung dalam 1 bulan yaitu 150.000 rupiah ya. Nah, jadi untuk 1 tahunnya nanti dari tabungan 150.000 itu kakak bisa mempunyai tabungan dalam 1 tahun yaitu sebanyak menabung 1 tahun 150.000 rupiah dikali 12 bulan. Jadi nanti tabungan yang bakal Kak Dwi dapatkan setiap tahun adalah sebanyak 1.800.000 rupiah ya. Jadi walaupun gajinya itu yang Kak Dwi bilang pas-pasan, tapi subhanallah ya, kalau misalnya kita bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik itu pasti cukup-cukup aja ya, bahkan lebih seperti ini ya. Dan juga ini bisa menghasilkan tabungan, punya juga dana darurat dan sedikit sedekah ya. Nah, jadi di sini aku bakal tandai ya yang merah ini apa-apa aja yang bisa kakak kurangin ya supaya kebutuhannya itu dan
pengeluarannya itu nggak terlalu banyak ya nih. Jadi di sini arisan sebenarnya ini kalau misalnya kita nggak ikut arisan tapi kita taruh untuk tabungan ya itu malah bisa bagus banget menurut aku ya, karena aku salah satu orang yang nggak suka arisan ya. Lalu ya itu untuk belanja bulanan juga ya, ini belanja bulanan kan aku masukin untuk skincare dan lain-lain, tapi kan nggak setiap bulan kita itu beli skincare ya, mungkin masih ada sisa, ya udah kalau masih ada itu kita skip aja. Nah dari uang sisa belanja bulanan itu kita bisa tabungkan juga ya. Dan untuk belanja mingguan kalau kita lebih hemat dan lebih irit ini bisa jadi tabungan juga ya. Dan untuk lain-lain, jadi lain-lain itu aku masukkan seperti misalnya mau ke undangan, pasti kan harus ada uang amplop atau teman ulang tahun atau untuk jajan. Jadi kalau itu nggak diperlukan itu bisa untuk tabungan. Jadi kita bisa menghasilkan tabungan dari uang-uang ini juga ya, itu insya Allah bisa menambah pemasukan kakak. Nah mungkin sampai di sini aja video aku. Bagi teman-teman yang bingung mengenai cara perencanaan keuangan, kalian bisa DM atau tulis komentar di kolom komentar. Semoga aja aku bisa membantu kalian ya. Mungkin sampai di sini aja video aku kali ini. Sampai ketemu lagi di video Jurnal Bila yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.